Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmana Nilailani dengan NRP 5004231054, Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mass spectrometry, electrospray, melody and commonly used mass analyzers untuk memenuhi tugas mata kuliah metode pengukuran instrumen kelas E. Apa sih mass spectrometry itu? Jadi, definisi mass spectrometry atau yang biasa disingkat sebagai MS merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur molekul berdasarkan rasio massa terhadap muatan atau M/Z. Teknik ini sangat penting dalam berbagai bidang seperti farmasi, forensik, dan analisis lingkungan karena mampu memberikan informasi akurat mengenai struktur dan massa suatu senyawa. Pada tahun 1918, J.J. Thomson merancang alat MS pertama, di mana hal ini terinspirasi dari penemuan Wilhelm Wien dan Eugen Goldstein mengenai konsep dasar ionisasi dan pemisahan ion menggunakan medan listrik dan magnet. Kemudian, pada 1940-an mulai berkembang dan muncullah inovasi teknik ESI dan MALDI. Proses spektrometri massa terdiri dari 3 tahap utama, yaitu pertama ionisasi, di mana sampel diubah menjadi ion bermuatan. Yang kedua, pemisahan ion. Ion dipisahkan berdasarkan rasio massa muatan atau M/Z. Yang ketiga, ada deteksi ion. Ion yang terdeteksi menghasilkan spektrum massa yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut. Nah, ionisasi ini apa sih? Jadi, ionisasi merupakan proses konversi molekul netral menjadi ion bermuatan untuk dianalisis dalam spektrometer massa. Jadi, spektrometri massa adalah metodenya, sedangkan spektrometer massa adalah alatnya. Selanjutnya adalah perbandingan cara kerja antara MALDI dan ESI. MALDI, Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, memiliki cara kerja di mana sampel dicampur dengan matriks dan diionisasi menggunakan laser, menghasilkan ion bermuatan tunggal, cocok untuk analisis kualitatif seperti uji protein dan DNA. Sedangkan ESI atau Electrospray Ionization, sampelnya dalam bentuk larutan yang disemprotkan melalui jarum bertegangan tinggi, menghasilkan ion bermuatan ganda dan cocok untuk molekul besar seperti protein. Dan ESI ini dapat digabungkan dengan kromatografi cair atau LC-MS. Berikut merupakan tabel perbandingan antara MALDI dengan ESI. Dari data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai keduanya, di mana MALDI ini lebih cocok untuk analisis kualitatif, menghasilkan ion tunggal dan digunakan dalam penelitian biologi seperti protein. Sedangkan ESI lebih cocok digunakan untuk analisis kuantitatif, menghasilkan ion bermuatan ganda dan digunakan dalam analisis farmasi dan biokimia. Selanjutnya ada mass analyzer, di mana mass analyzer adalah komponen inti dalam instrumen spektrometer massa yang berfungsi untuk memisahkan ion-ion berdasarkan rasio massa terhadap muatan atau M/Z. Jadi, setelah sampel terionisasi, ion akan dianalisis menggunakan mass analyzer untuk memisahkan dan mengidentifikasi ion berdasarkan rasio M/Z-nya. Beberapa jenis mass analyzer yang umum digunakan adalah pertama yaitu quadrupole, kedua quadrupole ion trap, ketiga time of flight, keempat Fourier transform ion cyclotron resonance. Quadrupole analyzer digunakan untuk memisahkan ion berdasarkan rasio massa terhadap muatan atau M/Z dengan menggunakan listrik osilasi, di mana prinsip kerja dari quadrupole analyzer ini yaitu menggunakan medan listrik osilasi untuk menstabilkan lintasan ion tertentu berdasarkan rasio M/Z.
Keunggulan dari quadruple analyzer ini yaitu mudah digunakan, ukurannya kecil sehingga perawatannya minim, cocok untuk analisis kuantitatif. Adapun kelemahannya yaitu resolusi dan rentang massa yang terbatas, tidak dapat menganalisis molekul dengan massa sangat besar. Selanjutnya ada time of flight atau TOF analyzer. TOF analyzer ini digunakan untuk memisahkan ion berdasarkan waktu tempuh dalam tabung sepanjang 1-2 meter sebelum mencapai detektor. Prinsip kerjanya yaitu ion diberikan energi yang sama, kemudian waktu tempuhnya diukur. Ion lebih kecil bergerak lebih cepat dibandingkan ion yang lebih besar. Waktu tempuh yang diukur tadi digunakan untuk menghitung rasio M/Z-nya. Adapun keunggulannya yaitu resolusi tinggi, rentang massa luas, cocok untuk analisis makromolekul. Sedangkan kelemahannya lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan quadruple. Selanjutnya ada tandem mass spectrometry, merupakan teknik lanjutan dari spektrometri massa di mana menggunakan 2 atau lebih tahap analisis berturut-turut untuk memperoleh informasi mendalam mengenai struktur molekul dan fragmentasi spesifik. Di mana prinsip kerjanya yaitu 1. Ionisasi menggunakan ESI atau MALDI, kedua di mana prinsip kerjanya secara singkat yaitu ionisasi menggunakan ESI atau MALDI, kemudian dilanjutkan mass analyzer pertama MS1 memilih ion prekursor berdasarkan M/Z. Ion bertabrakan dengan gas inert menghasilkan fragmen. Selanjutnya, mass analyzer kedua, MS2, menganalisis ion fragmen untuk menentukan struktur molekul. Selanjutnya, ada hybrid quadruple time of flight atau QTOF mass spectrometer. QTOF mass spectrometer adalah instrumen hibrida yang menggabungkan quadruple sebagai pemilih ion dan time of flight sebagai pemisah ion berdasarkan waktu tempuhnya, menghasilkan resolusi dan akurasi massa yang tinggi. Adapun sumber ionisasinya menggunakan ESI atau MALDI. Prinsip kerjanya, jadi quadruple 0 fokus ion sebelum analisis. Kemudian quadruple 1 memilih ion prekursor dan collision cell menghasilkan ion fragmen melalui tabrakan dengan gas inert. Yang selanjutnya orthogonal TOF analyzer memisahkan ion berdasarkan waktu tempuh. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa dengan adanya teknologi mass spectrometry yang semakin berkembang, analisis molekuler menjadi lebih akurat dan efisien. Ditambah dengan adanya teknik seperti ESI, MALDI, dan mass analyzer modern yang memungkinkan kita dapat mengidentifikasi senyawa kompleks dengan lebih mudah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.